صدري. حسنا اترك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Dede Ngaji Official. Tempat kita bersama-sama menimba ilmu tentang sejarah Islam serta kisah-kisah Nabi serta para sahabatnya. Ayo kita simak kisahnya ini bersama-sama. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim AS. Dahulu ada satu raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud itu dari zaman Nabi Adam ke zaman Raja Namrud sudah ada 6 Rasul. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Soleh dan 6 Ibrahim. Raja Namrud mula-mula jadi manusia yang gagah di kalangan umatnya, menjadi pesohor di lingkungan sekitar di Irak. Kegagahan Raja Namrud sungguh luar biasa, kekayaan serta fasilitas yang dimilikinya sehingga tidak ada orang yang berani untuk melawannya, bahkan sebelum menjadi raja. Bahkan Namrud berani melawan raja yang sedang berkuasa saat itu, bahkan Namrud membunuh raja tersebut yang tak lain raja itu ialah ayahnya sendiri. Karena sudah tidak sabar ingin menduduki singgasana tahta kerajaan, dan setelah membunuh ayahnya Namrud pun menjadi raja. Setelah menduduki tahta kerajaan, Raja Namrud memberi perintah yang perintah tersebut tidak boleh disangkal atau dilanggar. Kalau ada orang yang menolak atau melanggar, orang tersebut akan dipanggil serta diberi hukuman mati. Raja Namrud membuat istana kerajaan yang dikelilingi dengan berbagai macam jenis tempat maksiat seperti tempat permabukan, perjudian serta perzinahan. Sehingga pada masa itu Raja Namrud merasa tidak ada Tuhan selain dirinya, dan memaksa para umatnya untuk menyembahnya. Dan masyarakat pun bergejolak, masyarakat yang tidak mengakui atau menyembah Raja Namrud akan dibunuh. Pada akhirnya dengan merasa ketakutan para masyarakat pun mengakuinya. Untuk melengkapi kerajaan, Raja Namrud mengangkat para ahli-ahli di bidangnya seperti ahli taroh dan ahli nuzum. Raja Namrud mempercayai berbagai jenis permasalahan kepada dukun-dukun. Rakyat Raja Namrud disebut kaum Kanan. Kaum Kanaan ini ahli perbintangan atau ahli nuzum. Kata Raja Namrud lantaran percaya yang mengendalikan dunia adalah bintang. Raja Namrud pun memerintahkan agar membuat patung-patung sesuai dengan nama-nama bintang. Kaum tersebut disuruh menyembah patung-patung dan tetap harus mengakui bahwa Tuhannya adalah Raja Namrud. Inilah Raja Namrud adalah raja sedunia kala itu yang mengaku sebagai Tuhan. Maha kuasa Allah di tengah-tengah kegagahan, kekuasaan serta kekufuran Raja Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan seorang bayi yang kelak akan menjadi musuh Raja Namrud. Para ahli nuzum atau dukun-dukun kerajaan memberitahu kepada Raja Namrud bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud dan orang-orang tidak akan menuhankan lagi terhadap Raja Namrud. Pada akhirnya Raja Namrud memanggil seluruh punggawa kerajaan seperti para menteri-menteri dan jajarannya. Raja Namrud pun memberikan instruksi bahwa setiap ada perempuan yang hamil dan melahirkan bayi laki-laki maka bayi tersebut harus dibunuh. Setiap perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, bayi tersebut langsung dibunuh. Banyak orang yang menjadi stres karena takut melahirkan bayi laki-laki. Salah satu orang kerajaan yang sangat dihormati yang bernama Azar. Azar adalah salah satu seorang punggawa atau penasehat Raja Namrud. Azar dipanggil oleh Raja Namrud, "Wahai Azar, engkau diperintahkan untuk menjaga singgasana kerajaan karena Raja Namrud akan pergi ke wilayah Mesir untuk mengetahui suasana keadaan di wilayah tersebut." Berangkatlah Raja Namrud ke wilayah Mesir dengan diiringi oleh pasukan-pasukan kebesaran kerajaan. Setelah Raja Namrud berangkat ke Mesir, Azar pun memegang kendali kerajaan. Seketika Azar memiliki hasrat yang besar untuk melakukan hubungan suami istri. Atas kekuasa Allah istri Azar pun hamil. Istri Azar diberikan keistimewaan ketika hamil perutnya tidak membesar seperti layaknya perempuan yang sedang hamil. Para pengawas kerajaan pun tidak ada yang mengetahui kehamilan istri Azar tersebut. Ibu Siti Maslah merasa perutnya mula seakan-akan mau melahirkan dan ia pun tidak memberitahu suaminya yakni Azar. Karena suaminya tersebut seorang penasihat Raja Namrud. Akhirnya Ibu Siti Maslah pergi ke suatu tempat di sebuah pinggiran gunung yang terdapat sebuah gua. Disitulah ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut kelak menjadi nabi, yakni Nabi Ibrahim, alaihi salam. Ibu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya ciptaanmu dan bayi ini ciptaanmu saya pasrahkan dan mohon perlindungan bayi ini kepadamu ya Allah." Dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut di atas batu. Ibu Siti Maslah pun pulang dan meninggalkan bayinya. Setelah sampai ke rumah Ibu Siti Maslah pun bercerita kepada sang suami yakni Azar, bahwa ia baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah pinggiran gunung ada gua kecil di sana. Azar pun bergegas sendiri tanpa sepengetahuan siapapun ke gua tersebut. Azar menemukan anak bayi laki-laki yang sehat berada di atas batu, kemudian Azar pun memindahkan bayi tersebut dengan menutup bayi dengan bebatuan agar tidak terlihat oleh orang lain.
Di tengah-tengah galaknya serta biadabnya Raja Namrud membunuh para bayi yang lahir dan terkaan-terkaan para dukun bakal ada bayi laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Dengan kuasa dan izin Allah, lahirlah bayi laki-laki dengan selamat dan tidak diketahui oleh siapapun. Para punggawa serta dukun kerajaan pun berkumpul dan memberitahu Raja Namrud bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya di negeri Irak. Raja Namrud pun menginstruksikan dan mengerahkan seluruh pasukan serta kaumnya untuk mencari bayi tersebut untuk membunuh bayi serta kedua orang tuanya. Seluruh pasukan kerajaan pun mencari keberadaan bayi tersebut ke seluruh negeri dan tidak menemukan bayi laki-laki yang baru lahir di seluruh penjuru negeri tersebut. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan kepada para dukun ahli nuzum untuk mencari keberadaan bayi tersebut. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ahli nuzum pun tidak menemukan lokasi bayi tersebut. Setelah beberapa hari kelahiran dan situasi yang aman, Azar dan istri bersama-sama mendatangi kembali gua di mana bayi itu dilahirkan. Setelah sampai di tujuan, Azar dan istri pun melihat bayi tersebut masih tetap ada di tempat. Bahkan Azar dan istri pun kaget karena bayi tersebut tidak menangis, bahkan tersenyum sambil mengangkat tangan kanannya. Bahkan di setiap jarinya mengeluarkan air susu serta madu untuk dihisapnya. Masya Allah. Pada akhirnya Azar dan istri pun meninggalkan kembali bayi tersebut di gua dan memasrahkan kepada Allah. Dan berencana tidak akan kembali ke tempat tersebut karena takut dicurigai. Allah melindungi Nabi Ibrahim dari berbagai ancaman yang datang, termasuk dari usaha Raja Namrud untuk membunuhnya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang yang sangat beriman dan taat kepada Allah. Dia mulai berpikir tentang kehidupan, penciptaan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Semua perjalanan hidup Nabi Ibrahim selanjutnya diwarnai dengan ujian dan perjuangan besar, mulai dari menentang penyembahan berhala, hingga kisah pengorbanan yang sangat terkenal, yaitu kurban. Hikmah dari kelahiran Nabi Ibrahim. Kelahiran Nabi Ibrahim mengandung banyak hikmah, di antaranya adalah tentang kesabaran, perjuangan untuk menegakkan tauhid, keesaan Tuhan, dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Ibrahim menjadi salah satu nabi besar dalam Islam yang dikenal dengan sebutan Khalilullah, teman Allah, karena kedekatannya dengan Allah. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim menjadi teladan dalam menghadapi kesulitan hidup dan menunjukkan bagaimana Allah selalu melindungi umatnya yang beriman. Sekian kisah ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.